Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Teguh selaku dosen mata kuliah Teknologi Informasi pada hari ini, dan yang saya hormati teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 yang beranggotakan saya sendiri, Gita Putri Fatimah. Saya Irenisa Pradevi. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai penyakit tuberkulosis atau TBC. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Kepada Ire, saya persilahkan. Baik, yang pertama indikator. Indikatornya yaitu satu menjelaskan definisi tentang penyakit TBC, yang kedua menyebutkan gejala-gejala pada penyakit TBC, yang ketiga menjelaskan upaya-upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dan yang keempat menjelaskan penata laksanaan penyakit TBC. Next. Adapun juga tujuan dari materi kali ini yaitu setelah mempelajari materi pada bab ini, siswa diharapkan 1. Mampu menjelaskan definisi penyakit TBC, 2. Mampu mengidentifikasi gejala-gejala penyakit TBC, 3. Mampu menerapkan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dan yang keempat, mampu menjelaskan bagaimana penata laksanaan penyakit TBC. Next. Baik, untuk yang selanjutnya ada definisi dari penyakit TBC. TBC atau tuberkulosis adalah penyakit infeksius yang terutama menyerang parenkim paru. TB paru adalah suatu penyakit yang menular yang disebabkan oleh Bacillus Mycobacterium tuberculosis yang merupakan salah satu penyakit saluran pernafasan bagian bawah. Dan untuk tanda dan gejalanya, yaitu yang pertama, batuk terus-menerus yang berlangsung selama kurang lebih 3 minggu, biasanya berdahak dan mengeluarkan darah. Yang kedua, berkeringat pada malam hari. Yang ketiga, berat badan menurun. Keempat, ada demam subfebril di sore hari. 5, demam menggigil. 6, lemas. 7, nyeri dada saat bernafas atau batuk. 8, terasa sesak pada waktu bernafas. 9, tidak nafsu makan. Dan yang terakhir, badan terasa lemas. Selanjutnya ada upaya promotif. Upaya promotif yang pertama yaitu sebagai perawat kita memberikan penjelasan dan informasi tentang apa itu penyakit TBC pada pasien, keluarga, dan masyarakat agar persepsi yang salah mengenai pasien dan penyakit TBC dapat diluruskan. Dimanapun kita berada harus memberikan penjelasan tersebut. Yang kedua, selalu mengingatkan pasien, keluarga, dan masyarakat untuk menutupi mulut saat batuk, bersin, serta tetap menjaga kebersihan menggunakan tisu atau masker, mengajarkan etika yang baik dan benar saat batuk. Next. Selanjutnya ada upaya preventif. Upaya preventif yang pertama yaitu menutup mulut saat bersin, batuk, dan tertawa atau kenakan masker. Yang kedua, tidak membuang dahak atau meludah di sembarangan tempat. Yang ketiga, pastikan rumah memiliki sirkulasi udara yang baik dengan sering membuka pintu dan jendela. Yang keempat, hindari tidur satu kamar atau satu ruangan dengan orang lain atau dengan penderita gejala TBC sampai dokter menyatakan TBC yang diderita pasien tidak lagi menular. Yang keenam, selalu menerapkan pola hidup sehat dengan mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, 6. Mengurangi interaksi sosial, serta 7. Melakukan vaksinasi BCG. Next. Selanjutnya ada upaya kuratif. Untuk upaya kuratif yang pertama, TBC dapat
dideteksi melalui pemeriksaan dahak. Contohnya foto rongsen dada, tes darah atau tes kulit, ataupun mantox. Yang kedua, TBC dapat disembuhkan jika penderitanya patuh mengkonsumsi obat sesuai dengan resep dokter. Yang ketiga, ada prinsip pemberian obat anti tuberkulosis yang harus dipatuhi. Kemudian untuk upaya rehabilitatif, yang pertama ada latihan fisik. Latihan fisik dilakukan pada lengan, bahu, siku, dan mulut, tungkai atas dan bawah. Yang kedua adalah latihan endurance atau ketahanan. Latihan endurance adalah latihan yang dapat memperbaiki efisiensi dan kapasitas sistem transportasi oksigen. Yang ketiga, program rehabilitasi. Program rehabilitasi paru, terutama rehabilitasi fisik atau exercise, latihan fisik yang dilakukan secara terprogram dan teratur akan meningkatkan fleksibilitas paru yang sebelumnya mengalami kekakuan akibat lesi atau parut yang disebabkan oleh mikrobakterium. Selanjutnya, penata laksanaan TBC. Yang pertama ada family focus, yang terdiri dari konseling mengenai penyakit TB pada pasien dan keluarganya, 2. Konseling mengenai penyakit TB yang dapat menular dengan anggota keluarga lainnya yang dapat dicegah dengan pemakaian masker dan tidak membuang dahak sembarangan. Yang ketiga, konseling kepada pasien untuk pemberian imunisasi BCG kepada cucunya yang masih berusia 1 bulan untuk pencegahan terhadap TB. Yang keempat, memberikan edukasi kepada keluarga untuk berperan dalam mengingatkan pasien mengenai rutinitas minum obat. Dan yang kelima, edukasi dan motivasi mengenai perlunya perhatian dukungan dari semua anggota keluarga terhadap perbaikan penyakit pasien. Penata laksanaan TBC yang kedua yaitu community orient. Community orient merupakan konseling mengenai pencegahan dan penularan penyakit TB yang berdampak pada orang di sekitarnya dalam satu komunitas. Konseling yang diberikan mengenai penyakit tindakan yang dilakukan penderita TB agar tidak menularkan ke tetangga seperti pemakaian masker dan tidak membuang dahak sembarangan. Intervensi dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu, maka dapat dilakukan diagnosis holistik akhir. Dan penata laksanaan TBC yang ketiga ada pasien center, yang terdiri dari non-medikamentosa dan medikamentosa. Medikamentosa sendiri terdiri dari 1. Konseling mengenai pentingnya tipe pengobatan preventif dibandingkan kuratif. Yang kedua, konseling mengenai penyakit TB pada pasien. Yang ketiga, konseling kepada pasien untuk melakukan kontrol rutin jika ada keluhan dan mengambil obat di puskesmas jika obatnya habis. Yang keempat, konseling kepada pasien untuk makan makanan yang bergizi berupa tinggi kalori dan tinggi protein. Yang kelima, konseling kepada pasien efek samping obat yang timbul seperti buang air akan berwarna merah yang menandakan itu bukanlah darah, hanya menandakan reaksi obat. Yang keenam, edukasi mengenai gaya hidup bersih dan sehat seperti tidak merokok serta fungsi dari ventilasi dalam rumah. Dan yang kedua tadi medikamentosa tersendiri yaitu OAT-FDC merupakan tablet sehari 3 kali. Menurut Guidelin WHO dan PDPI 2011. Next. Baik, demikianlah presentasi dari kami mengenai penyakit TBC. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.